Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mendekati masuknya bulan Ramadan, harga hampir seluruh bahan pangan di Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Lembaga Pemantau Pemilu di Brebes melaporkan dugaan adanya praktik penggelembungan suara untuk calon legislatif DPR RI. 2 orang penganiaya seorang pemuda hingga tewas di Kota Semarang ditangkap polisi. Di Semarang, seorang pelajar di bawah umur ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Ironisnya, tindakan tak terpuji tersebut dilakukan karena terpengaruh film porno dari ponsel milik ibunya. Seorang anak berhadapan dengan hukum berinisial A, 14 tahun diamankan tim unit reskrim Polsek Gunung Pati Semarang setelah melakukan tindakan tak senonoh kepada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Semarang, tidak jauh dari rumahnya. Rekaman kamera CCTV menunjukkan si anak memanggil korban yang sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba anak tersebut langsung memegang salah satu bagian tubuh korban lalu kabur. Ironisnya, menurut polisi, anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mengaku melakukan tindakan asusila setelah menonton film porno dari ponsel milik orang tuanya. Motifnya ya bukan sementara ya, bahasanya dia menyampaikan selama dia tinggal di Gunung Pati, di Ponpes, sekarang itu dia sumur jurang itu melakukan aktivitas untuk kontak dengan alat komunikasi hanya pada saat pulang. Pada saat itu dia ngomong, sampai ibunya buka video bokep. Setelah itu lakukan aksinya pada saat itu. Proses penyelidikan dilakukan polisi dengan pendampingan Balai Pemasyarakatan atau Bapas Semarang, termasuk pendampingan dari sisi anak. Atas perbuatannya, anak berhadapan dengan hukum tersebut dijerat pasal 281 tentang kesopanan di muka umum dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sementara 2 pelaku pembacokan sadis berujung tewasnya seorang pemuda di depan sebuah hotel di Kota Semarang ditangkap polisi. Kedua tersangka rupanya saling kenal dengan korban. Penganiayaan yang mengakibatkan Ilham, seorang pemuda tamu hotel di Jalan Kartini, Kota Semarang, tewas pekan lalu akhirnya berhasil terungkap. 5 hari penyelidikan dan pengejaran, tim Resmo Polrestabes Semarang meringkus 2 orang tersangka. Garda Yoga Pamungkas dan Daniel Rifail warga Kota Semarang ditangkap di rumah saudaranya di Demak setelah kompak melarikan diri bersama ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Kedua tersangka rupanya saling kenal dengan korban. Menurut tersangka Yoga, penganiayaan dipicu pertengkarannya dengan korban usai karaoke bersama. Tersangka tidak terima saat korban memukul wajahnya. Karena mata saya dipukul dulu. Mata saya dipukul dulu. Malam itu. Gimana kamu juga karaoke dulu? Iya. Dipukul di mana? Di lampu merah Mataram. Habis itu gelut di situ. Udah selesai. Saya masih kurang terima gitu loh. Pulang ngambil barang itu langsung kembali ke hotel Just Inn itu. Menurut data kepolisian, kedua tersangka adalah residivis kasus penganiayaan. Bahkan tersangka Daniel Rifail masih menjalani masa hukuman di Panti Rehabilitasi Kenakalan Remaja. Yang dimana untuk modusnya sendiri ini terkait dengan permasalahan pribadi yang dimana ada ketersinggungan antara Yoga ya dengan korban ini si Ilham ini, yang korban yang meninggal dunia ini, sehingga terjadilah pengeroyokan yang mengakibatkan korban Ilham meninggal dunia dan yang satu lagi ini dalam posisi luka bacok. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita sebilah celurit. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 170 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Komplotan pembobol toko modern di Klaten diringkus polisi. Untuk masuk ke dalam toko, tersangka melubangi tembok toko menggunakan linggis. Mereka menggasak dagangan toko senilai 54 juta rupiah. 5 orang tersangka pembobol toko modern, Marhaban, Mansarudin Raedi, Syekh Berawi, dan Endang ditangkap aparat Polres Klaten berbekal rekaman kamera CCTV dan hasil penyelidikan. Mereka diringkus polisi di Kecamatan Wedi, Klaten 26 Februari lalu setelah membobol toko modern di Desa Kuncen, Ceper, Klaten 16 Februari lalu. Tersangka masuk ke toko modern dengan cara menjebol tembok berdiameter 50 cm menggunakan linggis. Mereka kemudian menggasak barang dagangan toko berupa rokok, susu, dan kosmetik senilai 54 juta rupiah. Para pelaku ini masuk ke toko Indomaret dengan cara merusak tembok bagian belakang dari toko Indomaret tersebut, kemudian melubangi dengan peralatan linggis. Tembok itu dilubangi dengan ukuran sekitar kurang lebih 50 cm. Ke-4E, 5E KUHP. Ancaman pidana 7 tahun. Tersangka mengaku barang yang dicuri telah dijual senilai 12 juta rupiah. Uangnya lalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah dijual? Sudah. Berapa? 12 juta. Uangnya untuk apa itu? Untuk apa, Pak? Untuk kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Untuk makan, rokok. Dibagi per 5? Iya. Dapat berapa? Dapat 1 juta satu orang. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa obeng, linggis, karung, dan mobil. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ribuan motor yang memakai knalpot bising alias brong terparkir di halaman Polresta Banyumas. Selain menggunakan knalpot tak standar, mayoritas motor tidak punya surat resmi kendaraan. Ribuan sepeda motor yang terparkir di kantor Satlantas Polresta Banyumas ini adalah mereka yang memakai knalpot bising alias knalpot brong. Selain memakai knalpot brong, tidak sedikit motor ini tak memiliki surat resmi kendaraan. Sanksi bagi pemilik kendaraan yang ingin mengambil motornya harus mengganti knalpotnya dengan knalpot standar serta menunjukkan surat resmi kendaraan. Seluruh motor yang terjaring sebanyak 1.800 kendaraan dari berbagai wilayah di Banyumas. Rata-rata adalah para pelajar. Itu usia kalangan remaja, dari pelajar, kemudian wira swasta. Jadi hampir 80% untuk pelanggar itu adalah anak-anak sekolah. Makanya kami kemarin juga melaksanakan penertiban di sekolahan-sekolahan. Rata-rata terjaring di mana? Ini terjaring di dalam kota, kemudian di wilayah-wilayah daerah sampai polsek, samping polsek pinggiran itu pun juga melaksanakan penertiban. Razia knalpot brong ini tak lepas dari masa kampanye lalu yang melarang berkampanye dengan menggunakan kendaraan berknalpot bising. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Gunakan menyokoti lah.